Yang sing ngecat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajiannya sampai jam 8 atau jam 10? Waktu syuruk jam berapa? Sekarang jam 5. Oh, ya. Baik. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua para santri, pripun kabare enjang menika? Sehat nggih? Alhamdulillah. Nikmatnya kita menghabiskan waktu malam dengan berniat bermuajah kepada Allah. Mungkin kalau di rumah ini kita bapak kedua gitu ya. Alhamdulillah. Tadi malam ada yang tidur jam 12, jam 1 gitu ya. Saya tidur jam 1. Alhamdulillah. Dengan kita berjamaah, kita merasakan nikmatnya kebersamaan dengan Allah. Sebelum saya sampaikan, tadi ada yang menyampaikan ini salat subuh kuwi nganggo taswib. Ma mana taswib? Ucapan taswib. Taswib maknanya adalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Itu namanya ucapan atau kalimat taswib. Sekarang saya bertanya kepada Bapak yang pernah haji, pernah di Masjidil Haram, pernah di Masjid Nabawi, pakai taswib enggak? Nah. Sekarang adzan pertama di Makkah enggak ada juga kan? Iya, adzan kedua. Adzan pertama enggak ada. Nah, hadisnya memang ada dua. Pada zaman Rasulullah SAW, ya kalau sekarang di kita sekitar jam 3 gitu ya, kalau subuhnya jam 4 lebih 5 menit, 10 menit, kira-kira jam 3 gitu lah. Rasulullah perintahkan Abdullah bin Umi Maktum untuk azan. Pakai taswib. As-salatu khairum minan naum. 2 kali. Itu namanya taswib. Gugai wong turu. Ya. Karena memang taswib itu adalah salat itu lebih utama daripada tidur. Malah digugai. Dan waktunya adalah ketika sepertiga malam. Ini sudah pertengahan sepertiga malam kira-kira ya. Yang ketiga. Nanti ketika mau masuk sholat subuh, sudah mau kelihatan fajar, Rasulullah perintahkan ya Bilal adzan. Jadi 2 kali. Dan ketika Bilal adzan, laisa taswib, tidak pakai taswib. Nah, sing bingungnya Indonesia. Ya. Maka kalau ditanya adzannya orang Indonesia ketika waktu masuk subuh pakai taswib, kuwi melu sapa? Bingung enggak? Melu sapa kuwi? Ya. Ya enggak, ini makanya mengadopsi ya. Kondisi ini masalah fikih dakwah, bukan masalah syariah ya. Jadi kita melihat sesuatu itu syariatnya bagaimana?
Oh, syariatnya kalau subuh, kalau pakai adzan pertama nganggo taswib. Kalau adzan kedua, ketika sudah masuk waktu subuh nggak usah pakai. Itu syariat. Tetapi tidak semua syariat itu kemudian dijalankan secara kaku. Makanya kemudian ada fikih dakwah. Gitu. Tidak semua syariat yang boleh coba lakoni. Nggih. Walaupun oleh halal. Saya punya istri, tak ajak belonjo neng pasar. Neng pasar tak ambungi. Boleh enggak? Loh, kose. Panjenengan ngono? Loh, boleh. Nah, inilah kalau secara syariat enggak dosa secara syariat. Wong bojo-bojomu dhewe. Tetapi semua jangan hanya menggunakan syariat, tapi pakai fikih dakwah. Nah, yang ketiga pakai akhlak. Akhlak itu masalah adab. Saya ngajak istri saya ning pasar, tak ciumi di pasar. Oh, sesuk pengajian sing ngisi sapa? Ustaz Badawi. Alah. Pengin ning pasar ngono nyeramai wong gitu ya. Loh, kalau ditanya, "Loh, apa aku dosa?" Nah, inilah namanya selalu kita itu 3 aspek, yakni fikul ahkam, ini masalah syariat. Kemudian fikul dakwah dan akhlak. Kalau itu kita lakukan, maka akhlak saya dengan masyarakat, dengan lingkungan nggak baik. Maka lingkungan yo jangan disalahkan kemudian kalau kita bicara tidak dirungokke. Maka dari itu, teman-teman kita yang baru belajar Islam kemudian membid'ah-bid'ahkan sudi bid'ah, karena mereka hanya menggunakan fikih ahkamnya. Nganggo sajadah bid'ah gitu ya. Misalnya begitu. Kenapa? Dulu Rasulullah nggak pakai gitu ya. Terus nggak ada. Apa yang tidak ada pada zaman Rasul jangan diada-adakan. Nah, termasuk diantaranya adalah mushaf itu adalah bid'ah gitu ya. Tarawih itu bid'ah. Maka hadisnya ada tarawih itu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan sebaik bid'ah gitu ya, khair bid'ah ya tarawih itu gitu. Cuma itu memang di hadisnya ada kisah tentang Umar ini. Hadis itu kan tidak semua yang berasal dari Rasulullah, dari sahabat pun kemudian bisa menjadi hadis, menjadi ahkam hukum. Baik, jadi gitu ya. Tadi kalau lingkup semua jamaahnya wis podo tangi kabeh karena tadi sholat malam, ya rasa tidak tangi meneh gitu. Wong wis do tangi kok. Semua sudah pada bangun. Mungkin tadi ada jamaah yang ketoke mungkin turu gitu ya. Mula ayo sholat gitu ya. Demikian juga kalau di pesantren-pesantren yang santrinya sudah sholat malam semua, santrinya sudah di masjid semua, adzan subuh ya sudah jamaah ya kuwi. Tetapi maka fikih dakwah ketika di masyarakat, kebanyakan masyarakat ini mereka bangunnya ya pas adzan subuh gitu kan. Jadi tekonin nang mesin pas komat. Karena apa? Karena adzan subuh nembe do tangi digugai mau. Ayo tangi subuh. Adzan kae kan begitu. Maka kalau secara fikih dakwah, taswib hari-hari ini dipakai maklum gitu ya. Tapi kalau pas Ramadan kok ya pakai taswib ketika masuk waktu subuh ya
Enggak pas. Karena Ramadan semua sudah pada bangun. Ini sekedar tambahan aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sadaqallahul adzim. Ya wailata, celaka aku. Jadi mengutuk diri sendiri, celaka aku. Tapi harus dipahami, ungkapan ini tidak diucapkan ketika di dunia. Seseorang yang mengutuk dirinya itu terucap ketika di yaumul akhir. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku. Seandainya dulu, maksudnya ketika hidup di dunia, lam attakhid fulan. Jadi fulan itu di dalam Al-Qur'an ada seseorang. Khalila. Artinya khalila apa? Khalil. Itulah qalil. Ya, kalau qalil itu sedikit, tapi kalau pakai kha, khalil itu artinya kekasih. Tapi kalau pakai qaf, qalil itu siti. Qalil gitu ya, siti. Tapi kalau khalil itu artinya kekasih. Siapakah nabi yang mendapatkan julukan kekasih Allah? Nah, itu yang memberi julukan Allah. Kisahnya itu adalah ketika Nabi Ibrahim diparani malaikat maut. Nah, namanya malaikat maut dengan Nabi Ibrahim, ya hormat. Bolo gitu ya. Nah, sampaikan ke Ibrahim. Ya Ibrahim, aku diutus Allah untuk mencabut rohmu gitu. Nabi Ibrahim, ojo saiki. Wajar kan? Manusiawi ini bang. Ojo saiki gitu ya. Aku pengen ijek ngamal, aku pengen ijek ibadah gitu ya. Maka malaikat kembali kepada Allah, menyampaikan hal itu kepada Allah. Nah, Allah tersenyum mendengar laporannya malaikat ini, kemudian katakan kepada Ibrahim, tidakkah kekasih merindukan yang dikasihi? Gitu. Maka malaikat maut turun lagi, nyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah sampaikan kerinduan kepadamu. Tidakkah yang mengasihi itu merindukan yang dikasihi? Oh ya kalau begitu ambil ruh saya. Nah dari kisah itulah akhir kehidupan Nabi Ibrahim itulah kemudian Nabi Ibrahim mendapat julukan sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Jadi Allah sendiri yang memberikan julukan itu. Subhanallah. Nah maka dari itu saudara-saudaraku, di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-28 ini memberikan hikmah kepada kita semua. Ada orang yang dia menyesal mengutuk dirinya, ya wailata, ciloko aku, ciloko mencit kan orang Jawa bilang ya. Sak ciloko ini ku napa wong Jawa? Ciloko mencit gitu ya. Artinya mencit itu tuh sampai dhuwur gitu ya. Ciloko mencit gitu ya. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku dahulu ketika di dunia tidak menjadikan fulan ini sebagai sahabat akrab. Nah, maka hati-hati ya Bapak Ibu-ibu. Terutama anak-anak kita. Jone anak-anak, wong tua ya ngono ya. Awake dhewe kan ngono. Awake dhewe ki anggere ning wasrondo apa ning angkringan gitu ya.
Apa ning ngehek ngono wis nganti ngebiar gitu ya, apa nek. Sehingga ketika di angkringan, ketika di pos ronda kadang-kadang kan ya kita minoritas. Sementara kebanyakan mereka orang-orang yang tidak apa namanya? Ya tidak terkontrol atau orang yang ya wes kebiasaannya ya calcul dan sebagainya. Wong kita mau wis jam 1 bengi ya. Aku tak pamit yo arep salat bengi sik. Alah, sok suci gitu. Wong arep ibadah malah diomongi sok suci gitu ya. Saya aku tak tahajud sik alah biasanya ora salat kok. Artinya apa? Disemoni ya. Karena apa? Tadi kita bersama dengan orang-orang yang nggak pas. Maka dari itu, anak-anak kita khususnya awake dhewe ya insya Allah lingkup kita, lingkungan kita, teman-teman kita ini adalah orang-orang yang solih. Maka dari itu ini harus dijaga. Apalagi kalau kita merenungkan ayat yang lain di dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43. Pada ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Sadaqallahul adzim. Al-akhilla dari kata khalil tadi. Al-akhilla artinya orang-orang yang akrab. Seperti kekasih. Orang yang saling merindukan. Kalau orang Jawa bilang sedulur sinorowedi. Padahal tidak ada hubungan nasab. Mereka lah orang-orang yang akrab. Al-akhila yauma idzin, pada hari ini. Ini bukan ketika di dunia. Bukan pada hari kiamat, tetapi ketika di hari alam kubur. Yauma idzin yang di situ adalah di alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Artinya barzah itu adalah batas. Alam dunia, alam akhirat. Nah, batas antara dunia dan akhirat ini adalah alam kubur. Sekat. Dari demarkasi gitu ya. Tapi ada wilayah, bukan garis, tapi wilayah demarkasi. Jadi nek mlebu kene urung saya ngumpat merono kayak kalau kita antri mau di Raudhah. Kita mau di Raudhah, kalau sudah di apa namanya? Neng kono gak iso mlebu rono ya. Terus ya ora iso balik rene neh. Nah itulah ayam kubur. Orang yang dikubur maka dia belum bisa melanjutkan perjalanannya, nunggu sampai entek wong donya. Nah, demikian juga kalau sudah dikubur ora iso balik meneh ning donya gitu ya. Nah, ketika itu yauma idzin yang dimaksud adalah di alam barzah itu. Al-akhillau yauma idzin, pada hari ini ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lain yang ketika di dunia itu akrab, aduun, mereka saling bermusuhan. Illa kecuali al-muttaqin, orang yang bertakwa. Bagaimana penjelasannya? Hadis itu dijelaskan dalam ayat itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim. Dikisahkan di dunia itu ada dua golongan. Akrabnya orang-orang yang tidak beriman dan akrabnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Hizbullah dengan Hizbul Syaitan ya.
dalam ayat yang lain. Nah, bagi orang-orang yang ketika di dunia itu mereka akrabnya, temannya, hoppingannya gitu ya. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman, maka keakraban mereka itu karena urusan dunia. Wis mesti kuwi. Anggere entuk donya, maka nempel terus gitu ya. Ning nek kanca akrabe kuwi ngebot-boti gitu ya, ngrugekake urusan donya, wis singkirke. Jadi urusan mereka semata-mata hanya urusan dunia. Bahkan direwangi mati. Seperti gangster itu ya, mafioso atau mafia itu akrab banget mereka. Bahkan ketika mereka sindikasi narkoba itu ya, kalau ada kesepakatan salah satu ditangkap, maka mereka wajib segera menelan pil sianida yang kemana-mana dibawa. Supaya apa? Supaya jaringannya tidak terbongkar. Sampai koyong. Sampai diwangi mati. Nah, ketika salah satu di antara mereka mati, ruhnya itu kemudian di hadapan Allah dikabarkan. Karena di dunia mereka orang-orang yang tidak beriman disampaikan tempatmu di neraka. Apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ruh ini kemudian mengadu kepada Allah. Ya Rob, aku begini ini adalah karena si fulan disebutkan satu persatu teman-teman akrabnya ketika di dunia itu. Apa yang membuat kita takut kalau kita terjerumus dalam hal demikian? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ruh ini di hadapan Allah, ruh orang yang talih ini, artinya orang yang tidak soleh. Ruh ini langsung di hadapan Allah mengadu, ya Rob, jadikanlah mereka yang sipulan-sipulan tadi yang masih hidup di dunia itu, nanti ketika mati, keadaannya sebagaimana keadaanku. Jadi nek wong ning donya kuwi akrabe karo wong-wong sing ora soleh, salah satu di antara mereka mati, itu didoakan di hadapan Allah langsung supaya matinya dalam keadaan su'ul khotimah juga. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Subhanallah. Demikian juga ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Seperti kita semua insyaallah terikat dalam sebuah komunitas yang solih. Ikatan ini yang harus kita jaga, kita pelihara. Ketika salah seorang di antara kita, insya Allah kita orang-orang solih, meninggal, mendahului yang lainnya, maka kemudian ruh ini di hadapan Allah, ya Rob, ketika disampaikan tempatmu di surga, baru dikabarkan itu, tempatnya di surga. Maka ruh ini mengadu kepada Allah, ya Rob, aku begini ini adalah karena si fulan disebutkan satu persatu teman-temannya yang di dunia itu. Mereka lah yang mengajakku berbuat baik. Mereka lah yang melarangku berbuat maksiat. Maka dari itu, ya Rob, jadikanlah nasibnya nanti ketika mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Jadi ruh yang sudah meninggal itu bisa mendoakan orang yang masih hidup. Tinggal sopo koncone gitu kan ya. Kalau koncone ning donya kuwi wong sing ora jelas, ayo mengko didongake sing ora jelas. Maka dari itu Imam Hasan Al-Basri, salah seorang imam tabi'in, beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu nanti ketika di yaumul akhir mereka akan mencari siapa teman-temannya dulu ketika di dunia.
Itulah yang dimaksud dengan syafaatul mukmin. Syafaat itu pertolongan. Nanti di yaumul akhir itu ada 3 syafaat. Yang pertama, yang kita senantiasa saben hari meminta kepada Allah. Syafaatul Rasul. Pertolongan Rasul. Yang kedua, syafaatul Quran. Syafaat orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran. Yang ketiga, syafaatul mukmin. Syafaat yang pertama dan kedua itu diberikan sebelum eksekusi. Surga neraka. Jadi ketika orang-orang sebelum dieksekusi, wah tempatnya di neraka, kemudian karena dia di dunia senantiasa merindukan Rasulullah dan Allah ridha dengan itu, maka orang ini tidak jadi di neraka, kemudian didatangi Rasulullah, dibawa ke surga. Demikian juga syafaatul Quran. Ada orang yang dia hafid Quran. Dia hafid karena apa? Karena dibiayai oleh seseorang. Karena dia dibantu, didampingi oleh seseorang. Karena dia dan sebagainya. Maka nanti di yaumul akhir, dia berhak memberikan 40 syafaat. Hadis yang lain 10, hadis yang lain 70. Subhanallah. Dan yang ketiga adalah syafaatul mukmin. Kalau syafaatul mukmin itu sudah eksekusi. Sudah tempat surga atau neraka. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, nanti orang-orang yang beriman di surga, mereka akan mencari siapa teman-teman akrabnya dulu ketika di dunia. Maka dari itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan dalam sebuah majlis ketika bersama dengan murid-murid beliau, beliau katakan, wahai sahabat-sahabatku, seandainya nanti di surga kalian tidak menemukanku, maka mintakan kepada Allah, tanyakan kepada Allah. Subhanallah. Itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi loh ya. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman ketika di surga, mereka akan mencari teman-teman akrabnya ketika di dunia. Dan kalau tidak ketemu, mereka mengadu kepada Allah, di mana ya Rabb? Di seluruh sudut surga ini aku cari nggak ketemu ya Rabb. Allah tersenyum kemudian katakan, nasibnya di neraka. Kemudian orang-orang mukmin ini menghadu kepada Allah, ya Rabb, kami dulu ketika di dunia bareng-bareng dengan IPHI, bareng-bareng sholat jamaah, bareng-bareng kegiatan, bareng-bareng ngurusi ini dan sebagainya. Ya Rabb, kami rindu itu ya Rabb. Maka kemudian Allah katakan, kalau begitu bareng-bareng kono para nono neraka, angkatlah bareng-bareng bawa ke surga. Itulah syafaatul mukmin. Subhanallah. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya komunitas kebaikan, maka pegang erat. Ojo nganti kendu. Dimanapun komunitas itu. Ya, dimanapun komunitas itu. Semakin banyak komunitas kebaikan, semakin peluang kita untuk mendapatkan syafaatul mukmin semakin banyak. Di EPHI, kemudian di jamaah masjid, kemudian di forum alumni gitu ya. Sekarang itu kan hampir setiap orang punya grup alumni gitu ya. Nah, apapun manfaatkan itu. Ya, apapun manfaatkan itu. Grup ini gitu ya. Nah, jadi saya juga
teman-teman SMA itu, saya dari SMA 1 Klaten, Muhammadiyah 1 Klaten, awalnya dari satu kelas, terus kemudian saya adakan pengajian rutin sebulan sekali. Ya awalnya cuma 7 orang gitu ya, numpuk kayak 7 orang sudah 40 tahunan ya. Tambah akhirnya dan kemudian satu angkatan. Nah, sekarang setiap bulan ada pengajian satu angkatan 86 di SMA Muhammadiyah 1. Ada satu yang dia punya resto wes nang nggonku terus wae gitu. Alhamdulillah. Dan itu pula yang jadi menanggung 2 pondok cabang kita. Qira'ah Quran 4 dan Qira'ah Quran 10. Sehingga yang datang sekarang puluhan orang. Nah, setiap ada kesempatan komunitas, jadikan ini adalah wasilah amal soleh kita. Insya Allah ya. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebetulnya masih panjang sekali. Dan kaitannya dengan ini penjelasannya. Tapi karena sudah waktu syuruk ya. Nah, saya jelaskan juga syuruk itu di kalangan para ulama juga ada ikhtilaf. Ya. Di dalam kajian perbedaan mazhab. Nah, salah satu pendapatnya adalah syuruk itu adalah sholat duha yang diawalkan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sholat syuruk itu ada sendiri. Beda dengan sholat duha. Jadi ada 2 pendapat itu. Monggo yang memakai pendapat pertama atau pendapat kedua, ya masing-masing ya sesuai dengan keyakinannya. Bukan keyakinan keimanan loh ya. Jangan lakum dinukum waliyadin. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.